Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 48. Permata hatiku. Kamu adalah permata hatiku yang harus aku jaga. Dan aku tidak akan membiarkan permata itu tergores walau hanya sedikit pun. Skylar Kalistin. Sky, sebut Silva sambil menangis. Sky menatap istrinya secara intens sampai tak terasa air matanya menetes melihat keadaan Silva yang berantakan saat itu. Kusut, mukanya pucat, matanya bengkak, rambutnya yang digerai itu berantakan. Sky langsung memeluk Silva dengan sangat erat. Sementara Olive terkejut melihat Sky dan ia sangat menyesal karena air keras itu mengenai pundak Skylar. Pak, tangkap mereka. Perintah Benny kepada para polisi untuk menangkap anak Black Angel. Enggak, gue gak mau masuk penjara, Mon, tolong gue, Mon. Ucapnya memohon ke Lemon. Maaf, Liv, kali ini gue gak bisa nolongin lo, kata Lemon. Polisi dan para anak pun ada di sana untuk membantu Sky. Polisi itu atas suruhan Pak Benny karena selama ini Benny memasang CCTV di depan rumah Sky atas perintah Carl. Makanya dia langsung lapor polisi dan Carl mengenali penampilan dari salah satu pelaku yang menculik Silva, yaitu bergaya anak pung. Tentu saja Carl sangat mengenal ulah siapa di balik penculikan ini. Namun Carl baru saja berangkat ke luar kota setelah menjenguk Mama Sheila kemarin. Dan mungkin sekarang sedang dalam perjalanan karena dia sangat mengkhawatirkan Silva. Dia lebih meninggalkan pekerjaannya daripada harus melihat menantunya celaka. Silva, aku lepas ya ikatannya. Ucap Sky sambil terus mengeluarkan air matanya tanpa bersuara, hanya bibirnya saja yang bergetar. Ia melepaskan semua ikatan di tangan dan kakinya Silva, lalu ia meraih tangan Silva. Silva, apa ada yang sakit? Mana yang sakit? Mana? Ucapnya mengecek semua tubuh Silva. Sky, punggung kamu kena air keras. Rengek Silva, namun Sky menghiraukannya. Silva lihat aku. Apa Olive nyakitin kamu? Mana yang sakit? Ucap Sky khawatir dan air matanya terus mengalir. Sky, punggung kamu. Rengek Silva yang air matanya juga terus mengalir. Silva, coba lihat tangan kamu. Tangan kamu memerah, Sil. Pasti karena Olive terlalu kenceng ikatnya. Pasti sakit kan? Katanya lagi dan Silva tak menjawab. Dia hanya menangis terseduh-seduh, terlihat bibirnya terus bergetar. Hei, Silva, kamu jangan nangis. Kamu gak perlu takut ya. Ada aku, gak apa-apa. Nanti tangan kamu aku obatin ya. Ucapnya sambil mengelus pergelangan tangan Silva yang memerah akibat ikatan tali. Aku gak apa-apa, Sky, tapi kamu... Punggung kamu... Ucap Silva dan Sky tidak peduli dengan punggungnya yang terasa terbakar. Maafin aku ya, karena aku gak menjaga kamu dengan baik. Ucap Sky penuh sesal. Enggak Sky, ini bukan salah Sky, kata Silva. Kini Olive dan anak Black Angel dibawa ke kantor polisi. Sementara anak Pung hanya berdiam diri melihat Sky dan Silva. Para anak Pung itu terpesona melihat wajah Silva yang cantik. Karena karakter wajahnya sangat adem dilihat, siapapun yang melihatnya pasti akan merasakan ketenangan. Sky menyadari bahwa anak Pung itu memperhatikan Silva. Apa yang kalian lihat? Bentak Skylar kepada para anak Pung membuat mereka terkejut. Ubah posisi kalian, berbalik. Perintah Sky tegas tanpa menoleh. Sontak para anak Pung itu membalikkan tubuhnya secara serempak. Jangan sampai ada yang melihat wajah istri gue, ucap Sky lantang. Kalau sampai ada yang lihat, gue bakal buat mata kalian semua buta. Tandasnya membuat para anak Pung itu merasa ngeri. Silva meraih wajah Skylar dan dia menggelengkan kepalanya, menandakan kepada suaminya agar tidak terlalu keras kepada teman-temannya. Mon, belikan hijab dan juga masker. Perintah Sky ke Lemon. Siap Sky, jawab Lemon tanpa menoleh dan berlalu pergi. Sky, punggung kamu kena air keras, kata Silva. Shh, kata Sky mendaratkan telunjuknya ke bibir Silva. Punggung Sky memang terasa sangat sakit seperti terbakar. Tapi rasa sakitnya kalah dengan rasa khawatirnya terhadap Silva. Sky, punggung kamu. Bentak Silva ke Sky dan langsung melepaskan jaket Sky. Dan Sky hanya diam saja, cuma air matanya saja yang terus mengalir. Kalau terkena air keras, bajunya dilebas dulu, pinta Silva. Tuan muda, sebaiknya kita ke rumah sakit untuk memeriksakan punggung tuan muda. Karena air keras itu sangat berbahaya, tuan. Usul Benny yang sama-sama membelakangi Sky. Karena atas perintah Sky, tidak boleh ada yang melihat wajah istrinya.
Iya Pak Benny, nanti tolong anterin Silva sama Sky ke rumah sakit ya Pak. Pinta Silva. Baik non, sahut Benny. Tidak lama kemudian Lemon datang membawa jilbab dan masker. Ini Sky, katanya langsung membalikan tubuhnya. Stop di situ, biar aku yang ambil. Ucap Sky menghentikan Lemon dan Sky segera mengambil masker dan hijabnya. Sky memperhatikan jilbabnya yang terlihat aneh karena selama ini Sky selalu melihat Silva pakai hijab Sky 4. Jilbabnya nggak apa-apa yang ini? Tanya Sky. Nggak apa-apa Sky, ini bagus. Ini namanya biru polos. Kata Silva dan langsung menggunakan jilbabnya. Sebelumnya Sky mengikatkan rambut Silva terlebih dahulu. Sementara pakai masker dulu ya. Kata Sky. Iya Sky. Jawab Silva. Sky menatap istrinya yang memakai bergo dan masker. Ia tersenyum damai karena telah menemukan istrinya lagi. Betapa bahagianya dia masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan istri yang sangat ia cintai. Mari tuan saya antar ke rumah sakit, kata Benny. Sky hanya memakai kaos hitam polos karena jaketnya dilepas atas keinginan Silva. Tuan, sebaiknya bajunya dilepas dulu dan disiram dengan air ini tuan, kata Benny memberikan sebotol air. Dan Sky pun menurutinya. Ia membuka kaos hitamnya dan Silva membantu membasuh punggungnya dengan air agar menghilangkan jejak air kerasnya tadi. Silva menangis saat melihat punggung Sky yang agak melepuh karena dia tidak segera membasuh punggungnya saat pertama terkena air keras. Benny mengantarkan mereka ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Sky hendak masuk ke ruang rawat namun dipanggil oleh K. Skyler, panggil K. Papa, sahutnya. Plak. Kal menampar Skyler dengan sangat keras, membuatnya terhuyung dan terdiam di tempat, mengatur perasaannya yang campur aduk. Keterlaluan kamu, kata Kal. Bisa-bisanya kamu ninggalin Silva sendiri di rumah, sampai istrimu hampir celaka. Suami macam apa kamu ini? Kal terus menyalahkan Skyler atas apa yang menimpa Silva. Pa, jangan salahin Sky ya pa, ini bukan salah Sky, ucap gadis itu membela suaminya. Bukan salahnya bagaimana? Kalau dia bisa menjagamu dengan baik dan tidak keluyuran, semua ini tidak akan terjadi, Silva. Kal terus menyudutkan Skyler. Kalau kamu tidak bisa menjaga Silva, biar dia tinggal di rumah papa, pinta Kal sepihak. Jangan, Pa. Cegah Sky, suaranya terdengar pasrah dan sangat lelah. Ia tak ingin dipisahkan lagi dari istrinya. Papa akan tetap bawa Silva, pintanya terdengar egois. Sky mohon, Pa, jangan bawa Silva. Sky janji akan menjaga Silva dengan baik, Pa. Sky terus memohon agar Kal tidak membawa Silva. Dengan apa yang sudah terjadi, kamu baru mau menjaganya dengan baik. Sebaiknya Silva tinggal bersama Papa. Kal terus saja berniat membawa Silva tanpa memperdulikan rengekan sang anak yang terus memohon. Silva seperti ini gara-gara siapa? Tanya Kal memojokkan Sky. Gara-gara aku, Pa. Jawabnya berusaha menahan air matanya agar tidak keluar lagi. Nah itu kamu tahu, karena kamu terlalu asik dengan dunia malammu itu, keluyuran tidak jelas, main trek di jalan sampai meninggalkan istri sendiri di rumah. Coba kalau tadi telat sedikit menolong Silva, apa yang terjadi dengan istrimu? Mungkin kita tidak akan bisa melihatnya lagi. Kal terus menyalahkan anaknya, mengingatkan semua kesalahan yang Sky perbuat. Sky minta maaf, Pa. Tapi tolong jangan pisahin kita lagi. Sky mohon, Pa. Ucapnya memohon agar sang papa dapat berubah pikiran. Namun sayang, Kal adalah sosok manusia yang mempunyai pendirian tinggi. Jika dia mempunyai satu keputusan, mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Ayo Silva, ajak Kal menarik tangan menantunya tanpa memperdulikan Sky yang punggungnya terkena air keras. Sky diam saja karena dia merasa semua ucapan papanya memang benar. Sky tidak berani menatap istrinya, karena itu hanya akan membuatnya berat melepas Silva. Mari tuan ke ruang rawat, kita obati dulu luka tuan, ajak Benny. Sky tak menjawab, dia terus sibuk mengatur perasaannya yang terasa sakit di hatinya. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Mari tuan, Benny mengulang ajakannya. Sky mulai mengikuti Benny namun entah kenapa, baru saja beberapa langkah ia merasakan sesak di dadanya. Silva, gumam Sky. Silva nampak menghentikan langkahnya membuat Kal mengikutinya dan menoleh ke belakang. Ada apa Silva? Kenapa? Tanya Kal. Silva mau tetap nemenin Sky, Pa. Silva nggak mau ikut Papa. Ungkapnya terdengar suaranya bergetar akan menangis.
Tapi Silva, dia tidak bisa menjagamu dengan baik, kata Carl meyakinkan Silva. Sky sudah menjaga Silva dengan baik, Pak. Bahkan Sky rela terluka demi selamatin Silva, ujarnya lagi. Silva mohon, Pak, biarkan Silva bersama Sky. Dia sedang terluka, Pak, dan Silva ingin menemaninya. Kata gadis itu terus memohon agar hati Carl luluh dan membatalkan niatnya untuk membawa Silva. Silva dan Sky membalikan tubuhnya seperti ada ikatan di antara mereka. Sky tidak ingin Silva tinggal bersama papanya. Bagaimana nanti dia menghadapi hari tanpa Silva di sampingnya, pikir Sky. Silva segera berlari ke arah suaminya. Sky yang membalikan tubuhnya melihat Silva berlari menghampirinya. Sontak saja Sky sangat bahagia dan menyambut istrinya. Silva menghambur memeluk suaminya dengan sangat erat. Hatinya lebih tenang dari yang tadi. Sky pun tidak merasakan sesak lagi di dadanya. Silva, aku gak mau kamu ikut papa, ujar Sky sembari memeluk istrinya. Silva juga gak mau ninggalin Sky sendiri, kata Silva. Tatapan mereka bertemu. Sky menatap Silva dengan sendu, begitupun sebaliknya. Lalu mereka berpelukan lagi dengan sangat erat. Mereka tidak ingin dipisahkan lagi. Sky, ayo kita obati dulu punggung kamu, kata Silva dan Sky mengangguk. Sementara Carl tersenyum melihat keduanya yang sangat menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Carl mengerti dengan apa yang dirasakan anak mantunya, namun dia tidak ingin Sky menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Makanya dia sangat keras pada anak itu. Sky memeriksakan punggungnya yang terkena air keras dengan ditemani Silva. Setelah selesai periksa, mereka langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Silva menyuruh Sky untuk istirahat karena dia tahu bahwa suaminya itu sangat lelah seharian ini dan dari kemarin ia terus mencari Silva. Sky, sebaiknya kamu istirahat yang cukup ya, pinta Silva. Gadis itu menatap suaminya. Ia melihat mata Sky yang sayup dan memerah, terlihat dia sangat kelelahan akibat tidak tidur karena terus mencari Silva. Dia tahu bahwa suaminya ini adalah visual yang pantang menyerah dalam hal apapun. Sky, pasti semalam kamu kurang tidur ya? Atau kamu gak tidur sama sekali? Tanya Silva. Tidur, jawabnya. Bohong, matanya juga merah gitu. Setelah Silva masih menatap suaminya. Aku gak bisa tidur sebelum aku menemukanmu, Silva. Aku gak bisa tidur sebelum aku lihat kamu di hadapan aku. Ujar Sky pada akhirnya mengatakan apa yang ia rasakan kemarin. Udah makan? Tanya Silva lagi. Belum dari kemarin. Jawabnya, kali ini jujur memang Sky tak makan atau minum selama mencari Silva. Karena rasa laparnya kalah dengan rasa khawatirnya terhadap Silva. Bahkan dia tidak selera makan ataupun minum, makanya dia terlihat sangat lelah. Kenapa nggak makan, Sky? Kalau kamu sakit gimana? Tanya Silva khawatir. Kamu tunggu di sini ya, aku ambil makanan dulu. Pamit Silva menuju dapur dan mengambil makanan apapun yang ada di sana. Setelah mendapatkan makanan, gadis itu kembali ke kamar. Dia juga membuatkan teh hangat untuk Sky. Karena perut Sky masih kosong, jadi alangkah baiknya minum yang hangat-hangat, pikir Silva. Sky, cuma ada pop mie, kata Silva memperlihatkan satu cup mie di tangannya. Gak apa-apa Silva, jawab Sky. Silva suapin ya, tawarnya dan Sky mengangguk. Silva mulai menyuapi suaminya. Sky, seharusnya kamu makan nasi dulu, tapi nggak ada nasi, ucap Silva dengan raut wajah yang sedih. Gantian ya, kamu yang aku suapin, pasti kemarin nggak makan, kata Sky tanpa menjawab ucapan Silva. Mereka pun saling suap-suapan sampai makanannya habis. Malam ini Sky duduk di atas kasurnya tidak memakai baju. Dia hanya memakai celana chinos pendek saja, karena luka bakarnya yang masih agak basah. Silva menatap punggung Sky dari belakang. Tak terasa air matanya menetes dan ia tidak kuat lagi melihat luka pada suaminya. Sky menoleh ke belakang, dia melihat istrinya sedang menangis, terlihat pundaknya yang bergetar. Silva, panggil Sky lembut. Kenapa sih Olive jahat banget? Kenapa dia tega lakuin ini? Kenapa dia selalu saja ingin memisahkan kita? Tanya Silva, namun Sky tak menjawab, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang Olive. Padahal dia tahu Sky itu milik Silva, suami Silva, tapi dia terus saja berusaha merusak hubungan kita. Ibunya lagi kesal pada Olive. Sky juga kenapa? Sky malah lindungin Silva, jadinya gini kan? Kata Silva tidak ingin suaminya terluka.
Silva, lebih baik aku yang terluka daripada wajah kamu, jawab Sky. Silva nggak peduli, yang penting Sky nggak terluka, kata Silva ngeyel. Sil, kamu menjaga wajahmu dari siapapun hingga kamu menutupnya dengan cadar. Masa iya ada yang mau nyiram air keras aku biarkan? Enggak, Silva. Aku akan lindungi kamu sekalipun aku harus terluka. Ujar Sky meyakinkan bahwa yang dilakukannya itu untuk melindunginya. Sky membalikkan tubuhnya menghadap Silva. Ia meraih wajah gadis itu dan berkata padanya, kamu adalah permata hatiku, Silva, yang harus aku jaga. Aku nggak akan membiarkan permata itu tergores walau hanya sedikit pun. Ungkapnya membuat Silva semakin menangis. Ia bahagia memiliki suami seperti Skylar yang selalu melindunginya. Di kantor polisi nampak Marvel dan Ipeng menjenguk Olive. Namun saat Olive muncul di hadapannya, Marvel langsung melayangkan bogeman ke Olive. Buk! Olive tersungkur ke lantai. Dia menangis sejadi-jadinya sampai memegangi pipinya yang sakit dan sudut bibirnya berdarah. Olive, panggil Ipeng dan langsung membantu Olive untuk berdiri. Walau bagaimanapun, Olive adalah adik bontotnya. Kamu, Liv, sudah berapa kali abang bilang jangan berbuat di luar batas. Jangan mengganggu Skylar dan istrinya. Pesan Marvel. Kamu ini cewek, gak pantas kamu kayak gini. Imbuhnya. Aku malu punya adik seperti kamu. Lanjutnya lagi dengan penuh kekecewaan. Olive sangat mencintai Sky, Bang. Olive benar-benar cinta. Olive gak bisa hidup tanpa Sky, Bang. Ungkap Olive. Tapi gak kayak gini caranya, Liv. Sahut Marvel menekan. Selain menculik, apa yang kamu lakukan terhadap istrinya Sky? Tanya Marvel. Olive menyiramnya dengan air keras, Bang. Ucapnya ketakutan dan mulai menangis. Plak. Marvel murka mendengar Olive hingga ia menamparnya dengan sangat keras. Brengsek kamu, Liv. Di mana hati nurani kamu, Liv? Di mana? Bentak Marvel. Ayo Peng, kita pergi dari sini. Aku muak lihat muka dia. Adik macam apa dia? Garutu Marvel dan langsung pergi. Olive, jaga dirimu baik-baik. Maaf abang tidak bisa menolongmu. Kamu sudah keterlaluan, Olive. Kamu sudah melakukan hal di luar batas, Liv. Kata Ipeng. Bang, tolongin Olive. Keluarin Olive, Bang. Olive janji gak akan ngulain lagi. Kata Olive memohon pada Ipeng. Ipeng tidak tega melihat Olive. Bagaimanapun, Olive adalah adiknya. Dan ia selalu menganggap Olive adalah adik kecilnya yang harus selalu ia jaga. Bang, tolong bang, teriak Olive saat Ipeng berlalu pergi. Maafin abang, Liv, ini semua adalah hukuman buat kamu, agar kamu jerah, Liv, dan kamu tidak melakukan kejahatan lagi. Batin Ipeng. Malam ini Marvel datang ke kediaman Kalistin. Ia nampak berbicara kepada Carl di ruang tamu. Carl, atas nama Olive saya minta maaf, ucap Marvel kepada sahabatnya itu. Namun Carl tetap diam membelakangi Marvel. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang menimpa Skylar dan menantumu, Carl. Ucapnya lagi dengan kerendahan hatinya. Carl tak menjawab, dia hanya menghela nafasnya panjang. Marvel menatap punggung Carl yang membelakanginya. Dia tahu sahabatnya itu tidak mudah memaafkan kesalahan orang, terlebih kesalahannya itu sudah fatal. Kalau gitu saya pamit, Carl, kata Marvel. Val, panggil Carl menghentikan langkah Marvel. Didik adikmu dengan baik, agar dia tidak berulah. Ucapnya berlalu meninggalkan Marvel. Sementara Marvel menatap punggung Carl yang menjauh dan ia segera pergi dari kediaman Kalisten. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.